Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap, pergi ke Serdang. Dari bunyi sambutan salam, nampak jamaah belum makan siang. Udah makan semua. Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa satim. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kalau ibu nanti pergi umrah, jangan lupa membawa emping. Sudah lama saya tausiah, baru inilah semua pakai jilbab pink. Kejut saya tadi, pas saya dibawa masuk ke belakang, kenapa tak ada jamaahnya ini? Rupanya kami masuk dari belakang, ditengok manusia semua, perempuan semua. Saya sangka tadi mau pemasaran skincare. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pantai apa namanya ini? Pantai Cermin. Dari kecil saya sudah mendengar nama Pantai Cermin ini. Baru hari inilah baru sampai kemari. Allahu Akbar. Dari kecil saya waktu sekolah di Medan mendengar Pantai Cermin, orang jalan-jalan, Pantai Cermin liburan, ke Pantai Cermin bagi rapor, Pantai Cermin. Udah umur 27 inilah baru sampai ke Pantai Cermin. Tahu saya ini Pantai Cermin. Kan ada tulisannya cuma Pantai Cermin. Cantik memang Pantai Cermin ini. Di mana-mana yang namanya tausiah itu, biasanya pentas itu yang dingin sejuk, jamaahnya kepanasan. Ini lain Pak Bupati. Jamaahnya sejuk, kita hampir menepi. Itu tinggal sebaris saja lagi dulu. Sikit lagi, ku tengok matahari udah mau condong. Memang hebat juga lah yang tukang pasang tendanya ini. Insya Allah, mau yang panas mau yang dingin, semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis taklim muslimah. Oh, ini tadi yang disebut Bapak protokol dambaan tadi. Muslimah dambaan. Nah, semua sayangnya kita tengok udah belaki semua. Maksudnya dambaan suami. Mudah-mudahan ibu wanita solihah. Mudah-mudahan yang belum menikah diberikan suami yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Tapi kita tengok muka udah bercucu.
Tema kita sekarang, peran muslimah dalam mewujudkan masyarakat yang religius. Kalau ada orang mau jualan kulkas, yang dicarinya ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu. Kalau ada orang mau sosialisasi kebersihan lingkungan, yang diundang ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang paling banyak datang pengajian ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang paling banyak masuk surga ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang paling banyak di neraka ibu-ibu apa bapak-bapak? Mati kita. Kalau saya berceramah ke 100 bapak-bapak, sampai pulang ke rumah yang ingat cakap saya tinggal 50. Dari yang 50 itu yang berani bercakap ke bininya tinggal 20. Dari yang 20 itu didengar sama bininya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang diamalkan oleh bininya tinggal 5. Tapi kalau saya bercakap ke 100 ibu-ibu, pulang ke rumah jadi 200. Karena ibu tuh bercakap ke lakinya, kau ikut bang, kalau tidak neraka jahanam tempat kau. Didengar anaknya menjadi 300, didengar menantunya menjadi 400, didengar cucunya menjadi 450, yang setengah belum beranak. Itulah maka sekarang yang selalu dicari orang bapak-bapak apa ibu-ibu? Nyambung terus orang itu. Inilah sedapnya kita ceramah nih, masya Allah, tabarakallah. Ada yang di dekat pentas. Ini yang dekat nih datangnya jam berapa ini? Jam 8 dari rumah. Allahu Akbar. Salah jadwal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Ketua Penggerak PKK, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa program muslimah dambaan ini Pak Bupati? Program muslimah dambaan ini adalah ngaji setiap bulan dan setiap tahun diundang ustadz yang hebat-hebat, dan ini puncak tahun yang kedua. Betul apa tidak ini? Jadi kalau gitu Ustaz tak percaya sama Pak Bupati? Percaya. Cuman saya tanya dulu masyarakat ini, menunjukkan bahwa mereka mengikuti program ini. Ibu siap terus ikut pengajian di Muslimah Dambaan? Sampai mati? Mana bisa udah mati mengaji? Mudah-mudahan ibu beserta keluarga semuanya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh solehah. Suaminya tidak dilarikan pelakor. Oh, takut kali orangnya. Ini ada program namanya bersih-bersih masjid. Toilet masjid mesti bersih. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke sekolah tetangga sebelah, kita mesti tanya dulu ke satpam security, Mas, toiletnya di mana? Kenapa? Bersih, harum semerbak. Tapi kalau mau ke masjid, sebelum ke toilet disumbat dulu hidung. Tak perlu tanya penjaganya, di mana masjidnya. Tarik nafas panjang, udah tahu dari mana arahnya. Masuk ke toilet, seminggu tak bisa makan. Kenapa? Macam-macam ada di situ. Ada tahu goreng. Tapi di Serdang Bedagai, program bersih-bersih toilet masjid. Mudah-mudahan program yang ada di Serdang Bedagai didengar oleh saudara kita dari Sabang sampai Papua. Masjid-masjid yang lain juga terinspirasi sehingga toilet-toiletnya bersih dan wangi insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau tuan beli peniti, jangan pula dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tangga waktu sudah mau habis.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diawali dari bersih. Ini semua ibu-ibu ini bersih-bersih ini semua, betul? Sebelum datang kemari ambil wudhu dulu. Kenapa? Karena dia akan sholat zuhur. Udah sholat zuhur? Iza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum, basuh muka. Jangan sampai cantik, tarik mata sebesar bakso. Setelah mukanya bersih, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, jangan sampai kuku panjang. Karena kalau kuku panjang tak masuk air wudhu. Dulu waktu masih SD, hari Senin diperiksa, maju ke depan, diambil roll dari kayu, dipukul. Yang ingat berarti udah tua. Anak kecil sekarang tak ada lagi begitu. Ujung jari dipegang. Kenapa kuku panjang? Kita diajarkan bersih potong kuku hari Jumat. Pagi bersih, sholat Jumat bersolawat. Kalau ibunya bersih, anaknya juga bersih insya Allah. Amin. Tapi kalau sudah ibu kukunya mak lampir, anaknya tuyul. Saya terus terang bingung bagaimana kalau ada orang kuku panjang sebelah kiri pula, cuman dia cebok. Mohon maaf, saya dari tadi tak ada memperhatikan kuku orang. Jangan gara-gara ini kukunya semua masuk ke jilbab. Ini karena Pak Bupati cerita tentang kebersihan masjid, bukan cuman masjidnya, bukan cuman toiletnya. Toilet itu jauh, masjid itu jauh. Bersih yang pertama adalah diri kita sendiri. Bersih wajah, tahi mata, bersih semua, tangan bersih, kuku. Enak kali lah bakwan kau ini ya. Apa resepnya? Resepnya rupanya pakai bakwan kuku panjang, kibus pula, kidal busuk. Patutlah sedap, mual pula rasanya. Tapi di acara dambaan muslimah, dambaan hari ini Masya Allah, ada bakwan, ada risol, ada bolu, ada buah-buahan, ada jeruk, ada langsat, ada duku, ada kelapa pun ada. Tapi tak bisa dinikmati. Kenapa? Saya tengok Pak Bupati tak ada makan, saya pun segan pula. Ada udah minum air putih tadi udah. Jadi dari mulai wajah bersih, tangannya bersih, wamsahu biru'usikum, kepalanya bersih, wa arjulakum, kepala bersih sampai ke telinga. Itu maka jari ini dua, yang ini masuk ke dalam, yang ini ke daun telinga, yang ini masuk ke dalam, yang ini ke daun telinga. Jangan sampai cantik tapi lubang telinga ada sarang Spiderman. Muka bukan main lagi, putih, muka Cina, tangan Afrika. Tak ada di Serdang Bedage. Ini di kampung saya banyak. Mohon maaf kalau ada yang kebetulan yang saya ceramahkan ini sama, itu tak ada unsur kesengajaan. Dan kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Wajah bersih, tangan bersih, kepala bersih, telinga bersih. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki bersih. Maka celah-celah kelingking masuk ke celah kaki, karena kalau tidak air wudhu tak masuk. Ibunya mesti mengajarkan kebersihan kepada anak. Jangan sampai buka keran disipak-sipaknya aja airnya. Inilah pentingnya seorang ibu. Bapaknya kemana? Bapaknya pergi ke laut mencari ikan. Bapaknya kemana? Bapaknya pergi menanam kelapa sawit. Bapaknya kemana? Bapaknya pergi memotong karet getah. Bapaknya kemana? Bapaknya berdagang bisnis di pasar, berjual daging. Ibu mendidik anak di rumah kebersihan. Gigi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh bergosok gigi, bersiwak. Setiap mau sholat subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, asar gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, tahajud gosok gigi. Maka gigi yang paling bersih di dunia adalah gigi orang
secara teori. Prakteknya takut kita nengok giginya. Ini kenapa ribut kali orang di sini? Kepanasan. Masya Allah, tabarakallah. Pas saya bercerita gigi tadi dipanggil orang dulu, rupanya gigi orang lebih serak semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai berwudu, bersih wajahnya, bersih tangan, bersih kepalanya, bersih telinganya, bersih kakinya, hati mesti bersih. Maka dia pun menghadap ke arah kiblat, matahari tenggelam, miring ke kanan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat, jadikan aku orang yang bertaubat, dosaku banyak. Waj'alni minal mutatah, jadikan aku orang yang mensucikan hati, karena wajahku sudah bersih, tanganku sudah bersih, kepalaku sudah bersih, telingaku sudah bersih, kakiku sudah bersih, hatiku belum bersih. Waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas, jadikan aku hambamu yang soleh. Apa pula somat? Ini sedang berdagang, ini aman atau tak aman? Aman sedang berdagang. Itulah tadi saya bingung, kenapa dipasang jeruji besi? Ini macam di Gaza sekarang perasaannya. Rupanya jeruji besi ini dipasang supaya Ustadz aman di dalam, tapi di sedang berdagang jeruji besi pun jebol. Hai pejuang Palestina, saya tadi heran, kenapa saya mesti dikawal? Kenapa Bapak Satpol PP ada, padahal Pak Bupati ada, Wakil Bupati ada? Kenapa pakai besi? Rupanya inilah dia emak-emak radikal. Garis keras semua ini. Kalau ibunya sudah taat beragama, ibunya suka pengajian, ibunya bersih, ibunya militan, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau sudah ibunya rambutnya bergerabang macam carang tawon, warnanya 3 merah kuning kelabu, dijamin lakinya genderuwo, bininya mak lampir, anaknya tuyul. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Wajah bersih, tangan bersih, kepala bersih, telinga bersih, kaki bersih, hati Jangan sampai orang beli mobil baru sakit kepala, orang renov rumah baru naik darah tinggi, orang menengok gelang baru. Alhamdulillah, di Muslimah Dambaan mereka tidak memperhatikan mereka istri siapa, mereka tidak memperhatikan mereka orang apa, mereka tidak. Ini orang Serdang Bedagai. Serdang itu negeri Melayu, Bedagai pun Melayu. Apakah ini orang Melayu semua? Ada orang Jawa? Pripun kabare? Apik, sugih, waras, muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa di Serdang. Ada orang Mendeleng Batak di sini. Biada wala kita sesudahnya. Oras. Banyak juga. Tapi ketengok orangnya itu aja yang jawab. Mau orang Mendeleng, mau orang Karo, menjua-jua kita kerina. Menjua-jua. Mau orang Karo, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Bugis, mau orang Makassar, kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu hari ini jadwal pengajian sejak berapa hari yang lalu? Hah? Seminggu. Saya pagi tadi dari Medan pergi ke Kisaran, meletakkan batu pertama SD Al-Wasliyah, karena saya tamat SD Al-Wasliyah Kisaran.
Bukan jadwal pengajian ini. Ini memang betul-betul penculikan ini. Pas lalu pulang, dibelokkan kemari. Inilah dia. Istri saya sedang menunggu di hotel. Disangkanya abang udah hilang. Rupanya diculik wanita dambaan. Masya Allah, tabarakallah. Tolong sebelum kalian upload ke internet, edit dulu ya. Payah aku pulang nanti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu sabar, mau pulang lama-lama lagi masih sabar? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok ada yang udah naik mobil mau pulang di sana. Hai Besti. Memang hebatlah jamaah Serdang Bedage ini. Datang mereka, duduk dia, habis itu pulang, tak turun-turun. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu yang bersemangat mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niatnya menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Abdul Somad dikasih pentas, Abdul Somad dikasih karpet, Abdul Somad dikasih hambal, Abdul Somad duduk dengan kue-kue minuman, Abdul Somad dikawal. Tapi ada ibu yang duduk di bawah, di atas tanah becek. Boleh jadi yang di bawah, yang tak dapat karpet, yang duduk di bawah lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. Mati lagi. Maksudku itu cuma membahagiakan kalian. Memang payah ngomong sama orang jujur ini ya. Lurus-lurus tabung orang ini memang. Apalah payahnya kalian pura-pura diam tadi untuk menjaga perasaan saya. Amin, kata dia. Ya Allah, ibu-ibu yang jujur dan baik hati ini, berikanlah dia tempat di surgamu ya Allah. Kalau ada istri model begini, bersih wajahnya, bersih matanya, bersih tangannya, bersih kepalanya, bersih telinganya, bersih kakinya, bersih lidahnya, bersih hatinya, sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya, sayang kepada lingkungannya, jangan dikubur sebelum mati. Hati-hati, kalian minoritas. Ini kita laki-laki di sini. Aku yang kupikirkan sekarang nih, cemana lah mau pulang nanti. Allahu Akbar. Bagaimana cara supaya hati kita ini tidak hasad, dengki, menengok nikmat orang lain? Jangan sampai nengok orang lain dapat nikmat, naik darah tinggi, naik diabetes meletus, naik jantung koroner. Pas pergi undangan, mengambil rendang undangan, ngambil rendang biasa aja lah mestinya. Ini dah. Kenapa lah mesti ditunjukkan kali? So sweet. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pasu. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini dibawakan tisu. Bukan segulung dua gulung, satu kardus. Kalau sebanyak ini tisunya, ini bukan untuk kening, untuk cebok ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan pondok pesantren, anaknya tak mampu sekolahkan ke pesantren. Asramanya 3 lantai, bangunannya putih dan cantik. Asrama putranya, asrama putrinya berwarna-warni, gratis, tis. Udah tahu Ibu? Oh, udah tahu ya orang itu. Ustaz Somad tahu dari mana? Itulah yang kami tengok di handphone Pak Bupati tadi.
Allahu Akbar. Berapa biayanya di sini Pak Bupati? Sudah 200 orang santrinya gratis. Saya kalau udah cerita pesantren gratis sakit hati saya. Kenapa? Waktu saya kecil berbayar semua. Memang kurang ajar lah bupati-bupati itu. Neraka jahanam tempat orang itu semua. Duitnya banyak, kekuasaannya ada, tinggal tanda tangan. Apalah salahnya dibuatkannya pesantren gratis waktu saya kecil dulu. Tapi akhirnya mati juga orang itu kan. Pejabat-pejabat yang tak peduli agama, yang tak membuat pesantren gratis, mati. Mimda tema taya bawati. Aku sangka aku yang keras, orang ini lebih keras lagi. Kita doakan Pak Bupati dan Ibu sehat. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rambai. Ibu-ibu kalau mendengar ceramah, tolong tangannya jangan melapai. Dibangunkan pondok pesantren. Almarhumah emak saya memasak pulut kuning. Setelah pulut kuning dimasak, dikasih kunyit, di atasnya dikasih kelapa berinti pakai gula merah. Kenapa tak dikasih ayam? Waktu itu susah makan ayam. Zaman saya kecil makan ayam tuh 2 gendangnya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Mesti ngambil ya, mesti ngambil. Betul ceritanya. Dimasakkannya pulut kuning, diletakkan di atas mangkok, diambillah. Tak bisa pulut tuh banyak karena duit tak cukup. Diambillah kelapa inti pakai gula merah, diserahkanlah ke guru mengaji. Wahai Ustadz Armawi Abdurrahman, orang Kabupaten Asahan yang ikut musabaqah tilawatil Quran, juara di Makkah Al Mukarramah, tolong terima anakku. Saya tanya, kenapa mak kasih aku pakai pulut kuning? Supaya kau dijadikannya anaknya, supaya kau bisa belajar baca Quran, ngapal Quran gratis. Begitulah susahnya zaman dulu. Sekarang ibu-ibu di Serdang Bedage tak perlu masak pulut kuning, tak perlu mencari ayam, tak perlu mencari kelapa. Serahkan anak, langsung dapat 200 sudah terdaftar gratis. Allahu Akbar. Kira-kira lebih enak nasib anak sekarang atau nasib saya dulu? Nasib kau lah Ustaz Somad, kata ibu-ibu. Masya Allah, sudahlah disiapkan pondok pesantren, didatangkan ustadz pengajian, dikasih pula lagi jeruk sama anggur, berebut-rebut pula orang tuh di situ. Barokah tuh Bu, barokah, barokah. Masya Allah. Ibu yang membawa anak-anak ini, anak-anak ini, semua anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Tahun 2024 Ustadz Somad datang ke Pantai Cermin. 2024, 2034, 2044, 2054, 2054 itu anak-anak itu sudah menjadi Bupati Serge. 2054 ini Ketua Dharma Wanita. Ini yang pakai baju kaos Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu yang pakai jilbab Qoriah Internasional. Serdang Bedage kalau juara tingkat provinsi diberangkatkan umroh, kalau juara internasional diberangkatkan ibadah haji. Beruntung kali lah orang Serdang Bedage ini. Bisa nggak pindah KTP kemari ya? Bisa. Urus nanti ke Disduk Capil. Kalau model macam saya ini diterima di Serdang Bedage, insya Allah saya urus nanti. Anak belajar gratis, ibu-ibunya disediakan pengajian, toilet kamar mandinya bersih, orang ramai melimpah ruah. Kok ditengok dari bunyi ketawa sama senyum orang nih, ku tengok memang jilbabnya ini udah lunas. Gratis. Saya mancing aja tadi sebetulnya. Berapa banyak orang tak mau datang wirid yasin, tak mau datang pengajian. Pasti tanya, ibu tak datang pengajian? Aku malu, belum lunas iuran. Ini gratis, Masya Allah. Patutlah ketawa orang ini, lepas.
Di beberapa tempat saya coba berpantun pas pertama, anak raja menangkap Balam, Balam ditambat di tengah laman, dari bunyi sambutan salam, nampak jamaah belum sarapan, tak bisa dia ketawa, ketawanya cuma sedikit aja. Kenapa? Terpikir macam-macam, tapi jamaah muslimah dambaan mereka bisa tersenyum, itu pasti karena hatinya tenang. Di mana letak tenang? Letak tenang bukan di mata, letak tenang bukan di telinga, letak tenang ada di hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau hati susah jangan bercakap. Kalau hati susah tetap bercakap, yang keluar macam-macam, bukan cuman binatang tapi kebun. Aku menyesal kali, dulu banyak kali yang mau sama aku di sekampung, mau ada orang kaya, tapi itulah sama kau ini juga memang laki kucing kurap. Macam mesin buat rusak. Tapi kalau dia mau mengamuk tak jadi. Pas dia mau mengamuk, mau dibantingnya piring, Subhanallah walhamdulillah. Pergilah kau ke sana setan. Kalau ada di antara ibu ini agak pening-pening kepala, sakit-sakit, berkunang-kunang, jangan khawatir, 2 ambulan sudah siap. Puskesmas keliling pariwisata Pantai Cermin, pintu pun udah dibuka orang tuh, jarum suntik pun udah siap dah. Kalau ada yang terasa haus, kurang cairan, dehidrasi, jangan khawatir, pemadam kebakaran sudah siap. Bang, nyalakan mesin bang, nanti semburkan semua orang tuh. Allahu Akbar. Sepanjang saya tausiah di Sumatera Utara, baru di Serdang Bedage inilah yang paling lengkap persiapannya semua. Ini bukan jadwal Ustadz Somad di Sumatera Utara. Tolong nanti kalau ada yang merasa cemburu, kenapa jadwal kami tak dapat, kenapa kami tak dapat, ini bukan jadwal Sumatera Utara, ini penculikan. Jadwal Sumatera Utara masih jauh, bulan 12. Abdul Somad ceramah keluar dari Riau itu cuma 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini hari apa? Ini bukan jadwal ceramah, ini hari keluarga saya bersama anak dan istri. Tapi ada satu daerah yang dapat, Serdang Bedage. Begitulah doa orang-orang yang bersih hatinya berdoa tiap malam. Ya Allah, mereka cakapkan ke Pak Bupati, Pak Bupati, tolonglah Pak Bupati, kami mau Ustadz Somad tahun ini yang datang. Tahun lalu udah Ustadz Oki, tahun ini Ustadz Somad. Malam mereka berdoa, ya Allah, datangkan Ustadz Somad itu kemari, walaupun di luar jadwal. Setelah sampai dia kemari ke Pantai Cermin ini, ke Serdang Bedage, habis itu mau mati-matilah dia. Betul? Oh tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya, walaupun warnanya pink semua. Yang depan-depan nih katanya nanti kalau tahu siapa Ustaz Somad datang, aku mau ku tengok dekat-dekat sampai ke bulu hidungnya. Dekat-dekat. Kalau kata orang itu lain, aku tak peduli kali nengok dia, yang penting aku tak panas. Itulah mereka yang di sana. Hai guys. Aku tak penting kan Ustaz Somad, yang penting aku bisa tenang, kata dia. Kata yang di samping nih pula, aku nanti terserah mau dibuka mau di belakang, yang penting nampak tengkuknya aja pun jadilah. Ini Ustaz Somad baju batik apa yang dipakai, tak pernah dipakai orang. Ini batik sekolah saya pakai. Ini tadi dari sekolah ini, tak sempat berganti baju. Tengoklah tak ada sorban. Di mana-mana kalau saya tausiah pakai peci, pakai sorban. Kenapa saya tausiah pakai sorban? Karena kalau tak pakai sorban, sering saya ditanya orang, semester berapa deh? Gitu.
Saya pakai motor. Saya kalau di Pekanbaru kadang pakai motor, kadang saya pakai mobil, saya pakai kacamata hitam, saya pakai masker, saya pergi ke mall. Orang tak kenal, tanya, Ustaz Somad ya? Mirip, aku bilang. Bukan berarti saya melecehkan Serdang Bedage. Ustaz Somad tempat lain dia berwibawa, pakai jas, pakai dasi, pakai kupu-kupu, pakai sorban. Di sini dipakainya pula batik yayasan. Yayasan Abdul Somad, pendidikan Yayasan Wakaf Hajah Rohana, karena memang tidak ada persiapan untuk tausiah. Tapi jamaah muslimah idaman tak pernah mempertanyakan, karena mereka bersih hatinya karena Allah. Afdalul zikri, Abdul zikir la ilaha illallah. Rusak hati, kacau hati, gundah gulana, tidak ada obat lain. Didengarkan lagu dangdut tak juga tenang, lagu rock tak juga tenang, lagu pop tak juga tenang, happy metal tak juga tenang, R&B tak juga tenang. Tiba-tiba disambut sama istrinya dari dapur, didengar sama tetangga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Disangkanya kuntilanak lepas. Ketawa pula anak tuh. Macam paham aja kalian. Ya Allah, saya kalau udah menengok anak kecil di bawah emaknya, itu saya tidak sedang melihat anak kecil, saya sedang melihat diri saya di bawah emak saya 30 tahun yang lalu. Saya ini anak pertama, pengikut. Anak pertama tuh pengikut, kemana aja emak tuh ikut. Asal pergi emak tuh, pergi kenduri ikut, pergi bersanji ikut, pergi maulid ikut. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Ditanya orang saya, di mana Ustaz belajar barzanji? Tak pernah aku belajar. Kenapa Ustaz bisa? Asal pergi mak nih barzanji mengayun anak orang maulid Nabi, ikut saya. Begitulah kalau anak ikut ibu, maka tak pernah saya memarahi orang. Kenapa bawa anak? Anak-anak menangis di pengajian. Kalau anak masih ikut ibu, kalau anak masih datang pengajian, kalau anak ikut pengajian, insya Allah anaknya anak soleh. Apa pula somat? Semua anak ibu bapak soleh semua insya Allah. Amin. Kusangka tadi anak-anak semua, rupanya ada bapak-bapak di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak teraniaya di sana. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ku tengok bapak-bapak di belakang udah pulang semua orang tuh. Oh, maju ke depan. Ada Pak Kajari, mewakili Pak Kajari. Mudah-mudahan jadi Kajari insya Allah. Bapak-bapak ini hebat-hebat nih semua. Bupati, wakil bupati, Kajari, tokoh alim ulama, tokoh adat, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, semua bapak-bapak yang hebat ini lahir dari rahim. Jadi kalau begitu yang hebat laki-laki apa perempuan? Ada yang lahir dari bencong? Mana ada? Maka kalau mau melihat anak berhasil, hebat dia, itu pasti ibunya luar biasa. Mereka dilahirkan oleh ibu-ibu yang luar biasa. Untuk ibu yang sudah meninggalkan kita, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya. Yayasan Hajah Rohana. Hajah Rohana itu nama emak saya. Tadi saya datang ke sekolahnya di kisaran 3 lantai. Lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh. Meleleh air mata saya. Kok hiduplah dia. Senang kalilah dia menengok anak-anak ini mengaji, anak-anak menghafal Quran. Tak ada dia lagi, sudah meninggal. Tapi saya yakin dan percaya dia senang hari ini dia melihat saya bersama dengan ibu-ibu yang solihah. Melihat anak-anak, ingat anak kita, bagus. Menengok ibu-ibu, ingat ibu kita, bagus. Menengok anak gadis orang, lupa bini kita, jangan. Betul? Ibu luar biasa. Kenapa?
Karena kata Nabi, ibu dapat 3. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3. Yang pertama, ibu mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusukan. Itulah yang tak bisa dilakukan oleh mereka. Walaupun mereka bupati, walaupun wakil bupati, walaupun mereka tentara, walaupun mereka polisi, walaupun mereka jaksa, mereka tak bisa mengandung. Siapa laki-laki yang mencoba ingin mengandung, telan itu kelapa bulat-bulat, tahan 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau melahirkan, telan mangga itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau menyusukan, pulang dari sini, ambil anaknya, susukan. Saya coba, saya dekatkan, tak mau dia. Itulah kenapa ibu luar biasa. Saya paling tidak suka melihat anak melawan sama ibunya. Kenapa? Karena ibu nih, kata almarhumah mak saya, sebesar buah keras tai itu dimakan. Tahu buah keras? Mencebok anak, habis itu dia makan sikit. Pakaian anak sikit, lama-lama satu besar anak itu sebesar buah keras tai anak itu termakan sama dia. Berapa kali ibu memandikan anak? Mandi pagi main lumpur, mandi siang makan coklat, mandi sore muntah-muntah, mandi lagi. 1 hari 3 kali ibu mandikan. 1 tahun 300 kali, 3000 kali, 10 tahun, 5 tahun ibu cuman minta mandikan sekali. Mandi jenazah pun dia tak bisa. Diambilnya dompet, diambilnya 50.000, dipanggilnya orang, tolong mandikan ibu saya. Iya kalau ibu baik, wanita muslimah idaman. Tapi kalau ibu tak baik, sombong, angkuh, disitulah orang memandikan jenazah hari pembalasan. Ini ibu yang sombong dulu kan, yang angkuh dulu kan, yang tak mau ikut pengajian kan, yang gayanya luar biasa itu kan, yang setiap datang hidungnya ke atas sudah lapesnya kena hujan. Apa kata orang itu? Oh, kami mandikan dia. Iya. Ada anaknya yang bisa mandikan? Tak ada. Ada menantunya yang bisa mandikan? Tak ada. Oke, kami lakukan. Dikunci orang itu. Diambilnya semprot mobil dorsman. Disemburkannya. Tolong kau ambilkan Mama Lemon katanya. Diambilnya burus WC. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi bisa saja terjadi. Maka buatlah pelatihan mandi jenazah. Nanti bukan hanya sekedar pengajian tabligh akbar, pengajian bulanan, Januari, Februari, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas tabligh akbarnya besar dibuat di pantai, di masjid, di gor. Tapi untuk kajian bulanan yang di masjid-masjid, di surau langgar musola, maka buatkan penyelenggaraan jenazah. Cuman kadang kalau pas penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tua-tua pula. Orang tua jangan ikut, Bu, karena kalian yang mau dimandikan. Yang ikut ini anak-anak kita, anak-anak gadis kita, supaya mereka bisa memandikan ibunya. Ibu paling mau dimandikan oleh anak ibu, karena terjaga aurat ibu, takkan diceritakannya sama orang lain. Kalau orang lain yang memandikan, tak amanah pula dia. Habis mandikan pulang cerita dia sama lakinya, aku tadi memandikan ibu itu yang mukanya putih kali, perutnya macam hantu. Amanah, jaga amanah, kebaikan. Maka kalau ibu mendidik anak baik, saya tadi malam sampai hotel, terbang dari Surabaya, mendarat di Kuala Namu, langsung dibawa Ustadz Iqbal Sauki Purungan ke hotel. Sampai di hotel mandi, habis mandi anduk saya letakkan di atas tempat tidur. Langsung terbayang muka emak saya. Ingat nasihat kecil, jangan letakkan nanduk di tempat tidur. Tarik lagi. Udah tua udah, tapi tetap ingat nasihat emak, jangan letakkan anduk di tempat tidur. Buka baju, buka celana, letakkan di sudut hotel. Ingat lagi, jangan baju kotor diletak di sudut, dilipat baik-baik, dimasukkan ke plastik. Nasihat yang paling dalam bukan nasihat ustaz, nasihat yang paling dalam bukan nasihat guru. Nasihat yang pertama adalah nasihat ibu.
Kau tak ada saudara perempuan. Saya ini anak laki-laki, adik saya laki-laki, saya adik pertama. Kau anak laki-laki, tak ada kakak kau perempuan, tak ada adik kau perempuan. Nanti kalau kau merantau, belum tentu kau punya duit banyak. Maka kau mesti pandai mencuci. Jangan sampai kerah hitam ketiak kuning. Macam mana cara menghilangkan baju supaya jangan kerahnya hitam, ketiaknya kuning? Diambil sabun telepon, digosok-gosokkan ke tengkuk, digosokkan ke ketiak, jemur 10 menit di panas, jangan sampai kering. Setelah itu baru kau kucek-kucek, hilang. Jangan pakai pemutih. Kalau pakai pemutih nanti lapuk betanggalan karetnya. Sedetil itu almarhumah emak saya mengajarkan saya. Kalau kau pakai mesin cuci, masukkan ke dalam, siram. Setelah itu bilas, karena bercampur kain, telekung, baju koko, celana, kena najis, kencing anak, anak, najis, tak bisa dibawa sembayang, siram. Sekarang orang hanya pakai ART, asisten rumah tangga. Gaya bukan main bersih, tapi baju tak ada dibilas. Anak, celana anak, kencing anak, baju koko dicampur semua. Habis itu jemur putih tapi bernajis kotor. Kenapa tak dibilas? Sekali kucek tanpa bilas. Ngaji. Ayam, kalau dia masak saya suruh nyuci ayam. Cuci ayam. Berapa kali mak? 2 kali ayam. Kambing 4 kali. Ayam ni kenapa 2 kali mak? Ayam ni 2 kali karena kakinya 2. Kambing ni mak? Kambing ni 4 kali karena kakinya 4. Awak pun kenapa begini? Setelah sekarang mengaji baru tahu ayam dagingnya putih, darahnya tak banyak. 2 kali cuci bersih. Tapi kalau kambing sapi darah merah, sekali cuci masih merah, 2 kali cuci masih merah. Sekarang orang tak ada main cuci. Ambil daging kurban, kena taiknya, kena kencingnya, kena darahnya, tusuk, yummy. Ibu bukan cuman sekedar melahirkan. Ibu, engkaulah wanita mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kenapa tak ikut pengajian? Mengandung. Kenapa tak datang pengajian? Melahirkan. Kenapa tak datang pengajian? Mengandung lagi. Kenapa tak datang pengajian? Melahirkan lagi. Ibu Anu kan anaknya udah besar, kenapa tak datang pengajian muslimah idaman? Memang anaknya udah besar. Anak yang besar itu pula menitipkan anak dia. Mau sampai kapan ibu tetap mengurus anak tidak datang ke pengajian? Ingat, kalau kita mati, ada anak mau ikut? Ada cucu ikut? Yang kita bawa mati hanya amal soleh. Alhamdulillah. Malam Jumat paksa-paksakan baca surat Al-Kahfi. Almarhumah mak saya tak pernah meninggalkan baca surat Al-Kahfi. Dari sejak saya kecil mata saya menengok. Jam 2 malam bangun solat tahajud, membaca Quran. Sudah tua umur 70, mata kecil kali lah Quran ini, banyak nampak titiknya 3, tak nampak lagi. Macam sampan belayar-layar menengok endon sama satu di situ. Saya belikan Quran sebesar pintu. Mantap Quran kau ini. Besar pakai rehal besar. Mantap Quran yang kau belikan ini. Ibu yang masih ada ibunya, bapak yang masih ada ibunya, pulang dari sini pergi ke pasar, belikan Quran yang besar, belikan sajadah. Betapa tenangnya dia. Dan saya tahu sekarang setelah almarhumah meninggal, kalau saya rindu, saya datang ke rumahnya. Rumahnya masih tetap macam yang dulu. Kalau saya masuk ke rumah itu, masih ada mesin jahit di depan. Tak saya buang mesin jahitnya, walaupun bekarat tak berpakai, saya biarkan. Masuk ke dalam, kursinya masih tetap kursi yang lama. Masuk ke dalam, ada kalender. Kalendernya masih 2019. Bulan April masih dilingkarinya ziarah ke Silau
mau ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Jadi masuk ke situ, cuman dia saja yang tak ada. Kursinya tetap ada, mesin jahitnya tetap ada, rumahnya tetap ada. Rindu, bentang sajadahnya, letakkan Qur'annya, sholat di situ. Macam hati yang kering tersiram hujan lebat, hilang kerinduan. Ibu yang masih ada orang tuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sudah tak ada lagi, maka kirimkan Al-Fatihah, bacakan surat Yasin malam Jumat anak. Setiap malam Jumat saya ajak santri-santri yang ada sekolah di kisaran, yang ada di Pekanbaru Riau, bacakan Quran untuk almarhumah, membaca ramai-ramai Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma unzira aba'uhum. Masih ada wirid Yasin di Sendang Bedagai? Masya Allah, tabarakallah. Di tempat lain ada juga wirid Yasin, tapi dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Yang berubah seragamnya. Membaca Yasin cepatnya minta ampun, pas ditanya kenapa lah cepat betul kalian membaca ini, maklum lah Pak Ustadz, supirnya supir SDH Spirok Lolo Hole. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ibunya berselawat, anaknya tenang. Ibunya berselawat, lakinya tenang. Ibunya langgu dangdut, biniknya melompat. Ibunya nyanyi keong racun, anaknya melompat-lompat. Kenapa lah anak saya ini Pak Ustadz asik mencakar-cakar aja? Iyalah nyanyi ibu pula kucing garong. Kenapa lah anak saya ini pacaran aja Pak Ustadz berzina, maaf cakap. Iyalah yang ibu nyanyikan sesuai dengan doa ibu. Apa ibu nyanyikan? Selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari zina ya Allah. Selama ibu masih mau merepet, kau pulang jam berapa, kunci motor di mana, duit mana, gaji kemana, handphone di mana, siapa ini nama siapa ini, handphone ini, kau pulang jam berapa? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah anak perempuan kita semuanya selamat insya Allah, amin. Apalagi ini di tepi pantai, dibawa sama anak lajang, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, angin kencang, gembung. Malu, mau disuruh aborsi takut membunuh anak, menggugurkan anak sama dengan dosa membunuh. Akhirnya dikirim ke Bandung, dikirim ke Jakarta, kirim ke Surabaya. Ditanya orang, anak kau yang mana? Anak saya S2. Apa yang S2? Bunting. Ya Allah, selamatkan anak kami ya Allah. Ini bukan cuma salah anak, datang anak lajang, persilakan pula masuk, kalian masuk, dibuatkan teh. Oh pacar anak saya, iya duduk. Ibu sama bapak mau nonton ke belakang, kalian nonton sini ya, sini ya. Itu sama dengan mempersilakan orang berzina. Berzina kalian ya, berzina. Hari akad, hari paling sakral, hari yang suci, mestinya itu adalah hari ibu meneteskan air mata bahagia. Tapi justru disitulah bapak mengamuk, kutinggalkan kau dengan anakku. Kenapa dia marah? Karena MBA married by accident. Nasi sudah jadi, apa pula bubur? Anak sudah hamil, ibu cerita bubur juga lagi. Nasi udah jadi tai ayam. Mudah-mudahan anak ibu semuanya bahagia. Jangan kasih dia pacaran bu. Kalau ada anak-anak yang pacaran, ya Allah mudah-mudahan yang pacaran putus. Tak banyak kali yang pacaran karena oma ini banyak.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibunya baik, maka insya Allah datang bapak-bapak tuh mengadu ke saya, bini saya ini Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz, setiap saya pergi keluar kota bertanya terus, kain udah abang pakai sembahyang, baju koko yang pakai udah abang pakai sholat, itu ini kemarin gimana abang tinggal di hotel mana, hotelnya hotel syariah apa tidak, tolong abang kirim gambar abang sedang di mana. Itu bukan istri Pak, itu siapa? Bidadari surga. Karena dia tak ingin kalian berzina, karena dia tak ingin kalian meninggalkan sembahyang, karena dia tak ingin kalian punya pergaulan yang jelek, dia tak ingin kalian korupsi, dia tak ingin kalian makan haram. Panas, betul Bu? Panas kupingnya. Ini bukan perempuan biasa, ini bidadari surga. Bapak-bapak nanti pulang ke rumah, walaupun mereka tak hadir, tapi mereka menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tiba-tiba nanti mereka pulang, pas ibu-ibu ini pulang, apa kata bapak? Welcome bidadari surgaku. Abang kok tiba-tiba berubah? Kena ceramah Ustadz Somad. Janganlah bilang bidadari surga Bang. Masa bidadari surga gemuk? Kalau memang bidadari surga turunnya di dekat rumah makan. Usah pikirkan cakap sakit kepala kita kalau pikirkan cakap orang, kurus kita, dibilangnya kita tak makan, gemuk kita, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Yang penting mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau gemuk, mau pendek, yang penting sehat. Ibu-ibu yang ada penyakitnya mudah-mudahan diangkat Allah semua penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal. Siap terus ikut pengajian? Ikut pengajian. Pengajian bukan hanya sekedar tablik akbar. Dalam pengajian jalan ekonomi keumatan, yang jualan-jualan itu masih banyak air minum yang belum laku. Tolong beri nanti, beli dari sini beli. Belanja ke mall membuat orang kaya makin kaya, betul. Belanja ke pasar tradisional, warung kawan tetangga kita. Banyak ibu-ibu tak mau dia belanja ke mall. Kenapa ibu tak mau ke mall? Karena tak bisa nawar Pak Ustaz. Tak tersalurkan semangat saya yang berapi-api. Perempuan ini bisa dia menawar 1000, itu nikmatnya dunia akhirat. Betul Bu? Betul kata orang. Tapi kalau menawar tolonglah jangan membunuh. Siang sudah jam 12, pergi ke tempat orang jual ikan, dia baru aja naik dari laut, ikan itu sudah merah, biji mata ikan itu sudah. Ditanya, berapa harga ikan ini setumpuk? Ikan ini 15.000, 5.000 aja ya. Bininya mau memasak di rumah, anaknya belum sekolah, 5.000 lah pula kau tawar. Ini bukan membeli, ini membunuh. Untung bukan saya yang jual ikan. Kalau saya yang jual ikan ada pisau, saya kasih, kau bunuh aja. Gerakan ekonomi keumatan, belanja ke warung tetangga. Niat belanjanya supaya tetangga sekarang pekerjaan sulit, ekonomi payah, tapi di Serdang Bedage semuanya ekonominya baik. Insya Allah Serdang Bedage baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya berdiri jam 3, sekarang sudah jam 4.15. Patutlah kaki saya kesemutan. Rupanya kalau terlalu bersemangat sampai lewat jam rupanya. Ini kira-kira kalau saya ceramah saya sejam lagi masih sanggup? Kalau saya tambah 1 jam lagi masih kuat? Aku tak sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau berangkat umroh tolong sampaikan salam kami nanti ke Rasulullah. Yang mau berangkat umroh 10 orang dari Serdang Bedage, doakan kami nanti di depan Hajar Aswad, doakan kami di Rukun Yamani, doakan kami di Hijr Ismail, doakan kami di depan Ka'bah, doakan kami di Bukit Sofa, doakan kami di Bukit Marwah. Untuk Ustadz Somad doanya tak usah banyak, 1 saja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Semangat kali orangnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Orang Serdang Bedage di depan Ka'bah meleleh air mata. Labbaik.
Kok kenapa menangis? Ingat dosa. Kenapa dosa? Habis belanja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. 10 orang itu dari Pak Bupati di Serdang Bedage. Adapun Ustadz Somad ada program Umroh Akbar bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan bersama Travel Grand Sapanauli dari 1 sampai 15 Oktober, namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Makkah dan ke Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Mudah-mudahan ibu, bapak, keluarga tercapai niat baiknya, dibukakan pintu rezeki yang halal, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah, penghafal Quran mujahid fisabilillah. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Serdang Bedage dijadikan orang-orang yang amanah, terbangun Islamic Center pondok pesantren, anak-anak Serdang Bedage dikirimkan ke Mesir untuk belajar, pulang membangun Serdang Bedage. Udah dibangunkan Pak Bupati? Islamic Center belum. Mengirim anak-anak ke Mesir 10 orang setahun belum. Mudah-mudahan di masa akan datang beliau akan lakukan itu, insya Allah. Amin. Saya mau, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Saya nanti diundang Ustadz Somad datang peletakan batu pertama. Mohon maaf Pak, saya tak mau datang kalau peletakan batu pertama. Ustadz Somad datang pemencetan tombol Islamic Center Serdang Bedage. Habis baterai. Sebelum doa jangan lupa Ustadz mencabut lucky draw yang berangkat umroh. Inilah yang paling saya takutkan. Kenapa? Yang berangkat senang cuman 10 orang, yang sisanya mengamuk sama saya. Insya Allah mereka tak akan marah. Islamic Center berdiri, tapi banyak Islamic Center. Oh mak, saya sangka akuarium. Islamic Center berdiri tapi tak ada orang sholat. Insya Allah tetap ada orang sholat. Kenapa? Di sampingnya ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Al-Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan diwujudkan Pak Bupati nanti, insya Allah. Amin. Dari mana yang mengajar? Anak-anak kita dari Serdang Bedage dikirim ke Mesir. Mohon maaf. Itu Erin yang baca Quran tadi itu anak mana itu? Anak Sergei. Alhamdulillah, orang Sergei ikutkan nasional juara 2, tapi dibawa ke internasional juara 1. Itu yang hebat anaknya atau Dewan Jurinya Bogor. Anak Serdang Bedage dibawa ke nasional juara 2, dibawa ke Qatar juara 1. Hebat. Maka saya tanya tadi itu anak dari mana, soalnya pernah saya ceramah di tempat lain, anak kita hebat, juara. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu bukan anak kita, pemain naturalisasi. Asli putri daerah dari Serdang Bedage, dikirim ke Mesir 10 orang, dikirim ke Turki 10 orang, dikirim ke Yaman 10 orang, pulang mereka ke Serdang Bedage. Itulah baru makna kekuasaan, dipegang orang yang baik dengan tanda tangannya, maka insya Allah negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa, kita akan ambil dulu yang akan berangkat umroh. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bukan bohong, bukan tipu, bukan sulap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada sakit jantung, tarik nafas panjang-panjang. Ya, berangkat bersama GSN Grand Sapanauli. Saya ambil 1 aja lah ya, sisanya nanti Pak Bupati. Oh udah, saya ambil 5. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya umumkan langsung. 007 jamnya sebut nih. 933 007 933 7933
Angkat tangannya Bapak Ibu. Lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Batal ya? Batal. Oke, lanjut. Ada orangnya. Ada tunjuk tangan. Ada itu Pak, ada Ustaz. Ada. Ada, baca lagi ya. 007933. Lanjut Tuan Guru. 000239. 000239. Sekali lagi. 000239. Tunjuk tangan. Ada lagi? Itu tadi yang pertama. Yang ada naik ke atas. Yang ketiga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 001175. 001175. 001175. 1175. Yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naik ke atas. Yang keempat, 014689. 014689. 014689. Yang terakhir, yang kelima. 689. Yang terakhir, yang kelima. Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini nomor yang paling cantik. 000111. 000111. Ada. Ya, kami persilakan. Hadir. Yang di sebelah kanan. Sudah. Langsung baca doa. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikanlah kami rezeki yang halal dan barakah, supaya kami bisa berinfak dan bersedekah, berhaji dan umrah ke Baitullah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan salihah, min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Serdang Bedagai negeri yang aman dan damai. Waffiq ulata umurina. Pemimpin kami Bapak Bupati, Wakil Bupati, forum komunikasi pimpinan daerah, jadikan mereka orang-orang yang amanah. Dengan amanahnya itu menjadi amal soleh menghadapmu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, narkoba, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Wa tub alaina, terima taubat kami. Wafiq ulata umurina, wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu. Allahumma anzalis sakinata fi qulubina. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan. Mohon maaf kalau kami membelakangi ibu karena mau mengambil foto dari atas supaya nampak semua. Inilah Ustadz Somad bersama wanita-wanita muslimah.